Fakta-fakta terkait kasus penculikan dan pembunuhan seorang kepala cabang Bank BUMN di Jakarta mulai terkuak. Polisi menyebut motif pembunuhan diduga bertujuan untuk mencuri uang para nasabah perbankan yang ada di sejumlah rekening dorman atau rekening bank yang tidak digunakan untuk transaksi selama kurun waktu tertentu. Saksikan selengkapnya dalam segmen Benang Merah. Tangan di belakang, tangan belakang. Turun. Get up. Borgol. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya berhasil mengungkap motif di balik kasus penculikan dan pembunuhan Muhammad Ilham Pradipta, Kepala Cabang Bank BUMN di Cempaka Putih, Jakarta. Diduga motif utama pembunuhan Ilham Pradipta yakni memindahkan dana dari rekening dorman ke rekening penampungan yang sudah mereka siapkan. Seperti diketahui, rekening dorman merupakan rekening bank yang tidak aktif karena tidak ada transaksi baik debit maupun kredit dalam jangka waktu tertentu. Adapun motif daripada para pelaku melakukan perbuatannya, yaitu para pelaku ataupun para tersangka pemindahan rekening penampungan yang telah dipersiapkan. Saudara C alias K memiliki rencana untuk memindahkan uang dari rekening dorman tersebut ke rekening penampungan yang telah dipersiapkan. Sehingga dalam rencana ini C alias Ken sudah menyiapkan tim IT. Namun untuk melaksanakan hal tersebut memerlukan persetujuan ataupun otoritas dari kepala bank. Sehingga pelaku atas nama C alias K mengajak DH untuk mencari kepala cabang ataupun cabang pembantu yang bisa diajak bekerja sama dalam rangka pemindahan uang tersebut dari rekening dorman ke rekening yang telah dipersiapkan ataupun rekening penampungan. Saat ini polisi telah menetapkan 15 orang sebagai tersangka dari berbagai klaster peran, mulai dari aktor intelektual, pembuntutan, hingga eksekutor lapangan. Selain itu terungkap keterlibatan 2 oknum anggota TNI, yakni Serka N yang masuk dalam kategori eksekutor dan Kopda FH yang terlibat penculikan. Penyidik Pomdam turut menyita uang senilai 40 juta rupiah dari Kopda FH yang diduga dari tindak pidana yang dilakukan. Kasus tewasnya Ilham Pradipta tidak hanya membuka tabir kejahatan pembunuhan terhadap kepala cabang Bank BUMN tersebut, namun ada niat jahat kelompok pembobol rekening dorman yang bisa merugikan banyak pihak. Saya sih terus terang aja, kok sederhana sekali ya pembunuhan ini hanya karena ada kartu nama, kemudian secara acak, gitu Pak, maaf ya Pak ya, secara acak, dan kemudian
ada orang jadi sasaran dan dengan ringannya kepolisian mengatakan bahwa akan mencuri rekening yang dorman itu karena mereka sudah menyediakan rekening-rekening penampungan, kan gitu ya. Kalau rekening penampungan, kalau ini nanti mencuri udah otomatis jadi TPPU, otomatis itu nantinya. Tapi permasalahannya adalah ini ada cyber banking crimes, gitu ya. Pasti sudah ada, ini yang harus dibuka. Jadi kenapa kok ada modus sampai dengan bahwa mencari orang, mencari kacap atau siapapun yang bisa, yang kemudian nanti dia menyiapkan rekening penampungan, gitu ya. Itu TPPU biasanya cirinya adalah rekening penampungan. Yang ditampung apa? Yaitu akan mencari yaitu dorman-dorman tadi, ya kan? Ini juga tidak terlepas dari kemudian kemarin itu ya ada dorman itu ya. Itu yang harus didalami adalah bagaimana mereka atau siapapun yang akan dimintai info tentang rekening dorman itu pasti itu orang dalam bank. Ternyata pelakunya bukan hanya sekedar satu orang pengen nyari duit, kemudian nyuruh orang yang bisa digerakkan untuk melihat, kemudian menculik, kemudian memaksa dan sebagainya. Cuman gitu. Ternyata intelektual dadernya kan ada 4 itu. Satu itu orang yang yang guruku itu, yang kemudian satu orang yang katanya punya informasi mengenai rekening-rekening dorman. Dan kemudian ada orang yang bisa merekrut orang-orang yang untuk melakukan tindakan itu. Jadi 3 orang inilah yang kira-kira menjadi otak dari pelaku kejahatan itu. Kemudian setelah itu dalam operasinya kan ada 4 klaster ya. Klaster pembunuh, kemudian penculik, kemudian eksekusi kan gitu kan. Nah, ternyata untuk pembunuhannya ini sendiri kan sampai sekarang masih rancu. Ini siapa yang sudah membunuh? Ya, bahkan kemudian polisi juga mengungkapkan ada potensi bertambahnya. Iya, makanya itu kan kalau dalam kacamata penyidik gitu, dia larinya hanya pada yang berkutat pada alat bukti yang ada situ. Kemudian kalau dia sudah bisa menangkap pelakunya siapa dan sebagainya berbuat apa, itu sudah cukup untuk tugas penyidik. Orientasi penyidik ini. Buru-buru cari yang ibu-ibu itu tadi mengembangkan, nggak sempat pasti. Ini nyari ini yang sekarang ini terjadi ini aja sampai sekarang masih debatable kan. Jangan-jangan yang tadi bilang bahwa dia menjanjikan ada informasi, jangan selama ini sudah jalan. Ini baru kali ini ketahuan gitu kan. Dan mohon maaf ya Pak Wira kan yang menyatakan bahwa melalui kartu nama itu kan nurut dia kan, kartu nama kemudian acak itu kasihan banget ini kepala bank ini kok. Ya kita harus melindungi juga kan, ini ada korban seperti ini, jadi inginnya itu betul-betul dibongkar ya, tidak mungkin hanya sekedar itu ya. Memang betul Pak Arianto tadi mengatakan ya fakta hukumnya ya itu ada orang dibunuh gitu kan, terbunuh kemudian dicari, kemudian ternyata meninggalnya itu tidak wajar, itu adalah pembunuhan kan gitu ya. Di sini, tetapi ternyata di hulunya itu jangan-jangan ada kejahatan ekonomi yang luar biasa gitu ya. Nah, ini kondisinya adalah kejahatan kerah putih, kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang pintar, sehingga hasilnya adalah sesuatu yang sangat-sangat besar. Tapi bergeser, awalnya dari white collar crime berganti kepada pembunuhan. Ini sebetulnya yang harus kita ketahui, kenapa mereka melakukan hal ini, karena ada potensi-potensi yang sangat besar dan keuntungan yang sangat besar dalam hal ini. Dan satu lagi tadi itu absence of capable guardian.